dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali bersama saya di NTV Interview bersama Dirjen Imigrasi Bapak Silbi Karim. Pak Silbi, kita tadi sudah bicara tentang paspor. Terus gebrakan yang kedua yang juga tidak kalah menariknya akhir-akhir ini adalah soal perubahan format, perubahan warna dan bahkan motif-motif dalam halaman paspor yang berubah. Sebetulnya apa urgensinya, Pak Dirjen? Iya, jadi kita mengikuti satu standar, Pak. Standar apa itu? Standar IQ, ya itu adalah organisasi internasional yang salah satunya adalah mengatur daripada spesifikasi paspor. Nah, spesifikasi paspor itu sampai misalnya letak tanda tangan tuh harus ada di halaman berapa, fitur pengamanannya bagaimana, setiap berapa lama harus diganti desainnya, ya sehingga jangan heran bahwa negara lain itu mengganti desain ya minor itu 3 tahun sekali. Mengganti minor 3 tahun sekali. Kita punya pergantian ini mayor sifatnya. Ini mayor, tetapi setelah sekian lama tidak pernah ganti. Selama ini kan hijau warnanya. Hijau. Sebelum itu pernah loh abu-abu. Cuman kita mungkin masih belum tahu itu zaman dulu. Ya. Nah, dari sini kita kan juga harus memperhatikan keinginan masyarakat juga. Masyarakat ingin bebas visa kalau keluar negeri, jangan pakai visa dong. Iya, betul. Ya kan? Itu kan Z-nya. Ada hubungannya dengan perubahan ini? Ada. Apa? Jadi security. Oh, security ya. Jadi yang dikhawatirkan oleh negara lain terhadap warga negara asingnya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari sisi perilaku. Perilaku maksudnya apa? Kalau misalnya kita keluar negeri, overstay atau tidak. Kemudian melakukan kriminal atau tidak. Ya, itu akan menjadi acuan pertama. Kedua adalah kondisi daripada negara asalnya. Ya. Sedang perang tidak, sedang ada konflik tidak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah security daripada pasportnya untuk tidak dipalsukan. Iya, iya. Ya. Saya menemukan beberapa dijual ya, di Vietnam, di Thailand, paspor Indonesia. Dipalsukan. Dipalsukan. Ya. Artinya dengan format baru, apakah itu berarti Akan tidak sangat sulit. mudah dipalsukan? 99,99%. Karena saya pernah kehilangan paspor di Paris. Dan ketakutan saya adalah bahwa itu akan dipalsukan dan disalahgunakan oleh orang. Dan paspor hilang itu dilaporkan internasional ya, dan masuk kepada database. Itu betul. Kehilangan paspor itu sampai kepada Interpol. Ya, betul. Ya, jadi kehilangan paspor itu nggak main-main. Betul. Makanya kalau kita kehilangan paspor itu ada surat hilang polisi, Harus ada sampai interview ke kedutaan. Kenapa? Karena itu harus didaftar. Itu betul. Gitu, internasional. Nah, dengan teknologi yang paling baru ini, maka security-nya juga baik. I see. Nah, kemudian ditambah diplomasi, ya, untuk resiprokal. Apa itu kalau Timbal balik. Ya, ya. Jadi misalnya orang Jepang ke Indonesia bebas visa, kita ke Jepang juga harus bebas visa. Gitu. Sebaliknya itu harus sama-sama. Ya, makanya ketika 169 negara bebas visa mestinya ya harus resiprokal karena kita ada di juga harus undang-undang. diterima di 160-an negara 9 itu negara bebas visa. Ya, makanya ketika COVID itu ditutup bebas visa, saya masuk kan masih akhir COVID. Kita teruskan. Oh, I see. Dengan dasar adalah undang-undang harus resiprokal. Dan momentum itu saya gunakan untuk proses seleksi. Kan waktu itu banyak sekali viral mengenai warga negara asing. Betul. Tapi sekarang kan hampir tidak ada. Ya, karena kita selektif. Tetapi tidak mengurangi orang masuk ke Indonesia terbukti dengan data sesudah COVID 2024 lebih tinggi daripada 2019. Padahal pakai visa, kecuali ASEAN. Pakai visa pun lebih tinggi. Lebih tinggi. Itu. Nah, jadi itu artinya apa? Artinya pertama, visa tidak menghambat orang masuk. Karena kalau memang sudah niat mau datang, dia bisa. Logiknya apalagi kalau bebas visa, bukan?
Ya, tapi kan kita sekarang punya yang namanya online visa. Yang mana masyarakat asing, warga negara asing bisa membuat visa melalui online. Ya, betul. Ya, imigrasi evisa.imigrasi.go.id. Nah, mereka masukkan apa? Dulu harus melalui namanya penjamin apa segala macam, tidak bisa langsung. Itu ribet aja pokoknya. Harus ke kedutaan. Ya, sekarang orang Indonesia, orang asing ke Indonesia itu lebih convenient. Dan makanya itu memberikan banyak orang asing ke Indonesia daripada datang ke kedutaan. Ya. Kita ke Amerika, kedutaan. Ya. Kita ke Eropa, kedutaan atau VFS. Ya. Indonesia enggak, jauh lebih maju. Karena saya pakai referensi Australia. Oh, Australia online, udah dari sekian tahun yang lalu. Kenapa kita enggak? Nah, waktu itu saya dorong, harus bisa online. Ternyata ada kendala. Yeah. Belum diakuilah kartu kredit asing untuk menjadi alat pembayaran untuk masuk ke kas negara, PNBP. Nah, itu kita urus dulu. Dan itu urusan dengan yang lain lagi itu. Itu urusan lain lagi. Ada prosesnya, tapi udah selesai. Alhamdulillah bisa. Makanya meningkat. Gitu. Pak Dirjen, kan sering ada cerita tentang perbandingan dan ranking visa Indonesia. Gitu. Kan itu kan saya tidak tahu apakah dengan perubahan ini akan ada pengaruhnya, walaupun begitu banyak variabel yang membuat misalnya paspor yang paling mudah untuk kalau kita masuk gitu, kita bisa lihat orang Singapura itu lebih mudah. Sebaliknya kalau kita ke misalnya dulu ya ke Malaysia, dilihat wajah kita itu lama. Lalu kemudian lihat paspor kita juga lama dibanding yang lain gitu. Ya, kalau sudah begini apa pengaruhnya? Memang gini, yang itu kan tadi saya sudah sebutkan 4 kan. Ya. Ya, ada lagi tambahan, adalah jumlah penduduk suatu negara. Jadi memang faktor resiko terhadap Indonesia itu memang lebih tinggi. Tetapi dengan upaya diplomasi, perbaikan security, kita juga edukasi supaya tertib kalau di luar negeri, jangan bekerja tanpa izin, kalau nggak punya izin jangan bekerja dan seterusnya. Diharapkan itu akan menjadi makin banyak negara yang memberikan bebas visa buat Indonesia. Dan di periode saya ya, walaupun saya lupa negara-negara mana gitu ya, itu ada tambahan. Oh, ada tambahan. Ada berapa sekarang? Sekarang itu sekitar 70 sekian yang bebas visa. negara bebas visa. Sebaliknya yang ke sini 169 masih belum balance. Sekarang 10 ya karena hanya ASEAN ya tambahan lagi 3 yang sudah kerjasama antara Indonesia dengan luar negeri, negara luar negeri. Jadi 13 gitu. Tetapi ada yang menarik sekarang. Kita di kebijakan yang baru melalui Perpres itu juga bisa memberikan permanent resident suatu negara itu masuk ke Indonesia dengan lokasi yang kita tentukan. Seperti permanent resident Singapura bisa ke Batam, Bintan, Karimun, BBK, ya itu tanpa visa, tapi 4 hari. Bahkan 4 hari. 4 hari bebas. Nah bahkan kita siap. By the way, resident Singapura itu kan berarti bukan warga Singapura kan? Bukan. Orang asing. Orang asing yang mendapatkan PR. Loh kok dikasih? Loh, pemerintah Singapura sudah menyeleksi. Konsepnya kan menyeleksi. Betul. Iya kan? Bukan kita sentimen negara. Konsepnya adalah faktor resiko kemudian diseleksi. Nah, kalau pemerintah Singapura sudah menyeleksi permanent residentnya, kenapa kita pusing lagi? Mestinya di situ sudah beres. Sudah beres ya. Karena mau tinggal di Singapura kan juga biayanya tinggi dan segala macam. Berarti udah orang terseleksi itu di sana. Nah, juga ditambah ya, ini kita buka di Perpres destinasi tertentu yang diinginkan oleh pariwisata misalnya. Labuan Bajo. Bebas visa. Sorry, tempat saya. Bebas visa. Khusus Labuan Bajo bisa. Tapi tidak berlaku di kota-kota yang lain. Itu betul. Kenapa? Karena itu akan juga mendorong, kan istilah kalau promosi, menarik nih langsung. Betul spesifik. Karena Indonesia luas. Jangan kemudian diperlakukan sama. Itu betul. Bali sudah
over tourism. Iya, iya. Ya, udah penuh. Yang dibutuhkan di Bali adalah seleksi orang agar yang paling berkualitas dan high spender. Misalnya Labuan Bajo, Toba, dan Iya. beberapa tempat tertentu lah ya. Tentu, kasih bebas. Gitu, nggak apa-apa. Tapi bukan seluruh Indonesia. Iya, setuju tuh. Itu. Pak Dirjen, itu kenapa baru format baru, warna baru itu 1 tahun setelah di launching kemarin? Karena Tahun depan kan? tahun depan. Karena saya juga pengen lihat pandangan masyarakat. Oh. Jadi kita biasakan dulu kalau mengeluarkan kebijakan itu ada proses yang proper. Ya. Kita research, kita kaji, kemudian kita launching dulu desainnya. Happy nggak orang? Ternyata happy. Ya kalau nggak, tentu tidak bisa membuat semua orang happy. Iyalah. Tetapi di situ karena desainnya menarik, berkonsep juga kain Nusantara yang ada 5.000 sekian jenis kain, ya. yang mana kita pilih beberapa sebagai perwakilan, tapi saya mau tunjukkan bahwa Indonesia itu kaya dengan security features yang bermacam-macam, dengan warna merah putih khas Indonesia, bendera merah putih, di launching di 17 Agustus 2024, dan juga permohonan pertama kita akan berikan di 2025 17 Agustus juga, karena itu adalah warna yang sangat identik dengan bangsa Indonesia. Faktanya nggak ada yang menolak kan? Tidak ada, ya komentar ada, Komentar pasti satu-satu. ada. Tetapi mereka happy, pingin dong, pingin. Saya bilang belum launching, belum keluar. Saya juga menunggu. Iya. Oke Pak Dirjen, kita akan lanjutkan lagi setelah rehat. Pemirsa, kami akan kembali setelah rehat berikut ini. Dipersembahkan oleh